Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and welcome to Ruang Indra Prasta 2 for Symposium 4 that will be talked about community participation and empowerment. This session will be moderated by Ibu Paran Sarimita, or may I say kakak, not ibu. Kakak Paran Sarimita from WHO Civil Society Task Force. A brief introduction about Ibu Paran Sarimita, ladies and gentlemen. Ibu Paran Sarimita Winarni is a dedicated TB advocate with extensive experience coordinating projects, advocating for affected communities and mentoring. Founder of Indonesia Youth Movement Against TB, Vice Chair of TB-related committees, and skilled in communication, monitoring, and evaluation. Without further ado, ladies and gentlemen, please welcome Kakak Paran Sarimita. Senang berada di sini, ladies and gentlemen semuanya. Mungkin kita akan sebelum memulai acara kita bisa berpantun sebentar mungkin ya. Saya akan membacakan pantun dan seperti biasa mungkin hadirin yang di sini bisa mungkin bisa bilang iya gitu. Oh ya, atau enggak cakep ya? Oke. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Jangan lupa beli alpukat dan lupis. Bapak Ibu peserta Inet Time yang tercinta, mari bersama makin semangat eliminasi tuberkulosis. Oke. Sebelum saya memulai dan memperkenalkan pembicara hari ini, mungkin sedikit penjelasan untuk acara hari ini. Sejalan dengan strategi nasional penanggulangan TBC yang kelima, peran serta komunitas mitra dan multisektor lainnya dalam eliminasi tuberkulosis menjadi sangat krusial. Seperti halnya keberhasilan penanganan COVID-19, penanganan TBC juga memerlukan gotong royong dan dukungan dari berbagai pihak, terutama komunitas. Tidak hanya terlibat dalam melakukan pendampingan pasien, edukasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan TBC. Komunitas juga memiliki andil besar untuk mempengaruhi kebijakan dan implementasi program. Dan di simposium 4 ini dengan topik Community Participation and Empowerment akan menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama, Kak Saputri Ramadhani dari Bakri Center Foundation. Kak Saputri Ramadhani, or Putri, is usually called, is a graduate of Social Welfare Science for the University of Indonesia, who has 5 years experience in social program management at several NGOs and is certified as a social worker. Currently, as head of national program at the Bakri Center Foundation with focus on education, health, and environmental issues. Lalu untuk yang kedua, next, oke. Pembicara kedua ada Pak Budi Hermawan. Beliau adalah Ketua dari Perhimpunan Organisasi Pasien POPTB. Budi Hermawan is a TB survivor dedicated to combating the disease, adapt and innovation and strategic planning. He lead cross-regional multidisciplinary teams, achieve organizational goals. His roles including chair of the POPTB, Global Fund, SR Manager, and more. Dan pembicara yang ketiga, Mbak Kak Siva Anggita dari Indonesia Muda untuk Tuberkulosis atau IMUT. Siva Anggita Maharani is a versatile public health professional
experience in policy advising, program development and coordinating, including roles at the Global Fund, JICA, and UNDP, enthusiastic TB advocate, skilled communicator, and mentor, pursuing a master's in public policy, active in youth health initiative, G2000 involvement and research network, recognizing with scholarship and speaking engagement. Untuk ketiga narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. The floor is yours. Oke, terima kasih untuk tiga narasumber kita yang sudah duduk di panggung hari ini. The time is yours. Silakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Paran sudah memperkenalkan saya. Senang sekali pagi hari ini saya bisa bersama dengan rekan-rekan sekalian. Mungkin aku izin turun ya, soalnya agak susah kalau di panggung. Dan saya di sini mewakili Bakri Center Foundation akan sharing kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Bakri Center Foundation dalam mengambil peran untuk percepatan eliminasi TBC di Indonesia. Dan kami rangkum dalam judul yang mungkin bisa dilihat, mungkin slide-nya bisa ditampilkan juga, terkait dengan multi-stakeholder collaboration to enhance managerial capacity of social community, raising the bar of sustainable impact. Itu tentang apa nanti akan kita share kepada teman-teman apa yang sudah dilakukan oleh Bakri Center Foundation sejauh ini. Mungkin boleh di next, sendiri ternyata ya. Oke, there is a quote from Reid Hoffman. Ini yang akan kita bahas nanti terkait dengan sebenarnya seberapa penting sih kita untuk berpartnership, untuk menjalin kolaborasi dengan instansi lain secara multi-stakeholder. Pointernya. Oke, nah sebelum itu mungkin saya ingin memperkenalkan dulu terkait dengan Bakri Center Foundation itu apa. Mungkin di sini kita bicara tentang eliminasi TB, tentang tuberkulosis, tapi Bakri Center Foundation sendiri itu bukanlah organisasi yang memang terkait dengan tuberkulosis. Melainkan kami memang sudah ada sejak tahun 2010, didirikan oleh Bapak Nindya Novian Bakri, dan fokus kami adalah developing leadership capacity for young leaders. Jadi memang tujuan utamanya adalah peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi pemimpin muda yang ada di Indonesia, tujuannya supaya bisa solving the problem in communities. Nah mungkin kita next. Nah sebenarnya apa sih yang dilakukan BCF kok bisa kita akhirnya memfokuskan terkait dengan eliminasi TB. Dasarnya BCF itu mulai dengan leadership experience and development, yaitu terkait dengan peningkatan kapasitas bagi lembaga sosial untuk bisa mereka memiliki kemampuan dalam utamanya terkait dengan desain program, karena kami lihat ternyata lembaga sosial itu masih ada nih yang mereka masih belum memiliki kemampuan tersebut. Itu adalah basic utama yang kami lihat dan kami rasa itu perlu untuk dikembangkan supaya bisa mendapatkan sustainable fundraising yang lebih. Nah dari situ itu adalah pintu masuk pertamanya dan kami memiliki yang namanya Campus Leaders Program sebagai peningkatan kapasitas lanjutan kepada lembaga-lembaga sosial tersebut. Jadi setelah mereka ikut Lead Indonesia, tidak serta-merta selesai saja programnya, melainkan mereka masih ada dengan peningkatan kapasitas lanjutan lewat Campus Leaders Program. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan sebenarnya untuk BCF sendiri, fokus isu kami adalah terkait dengan 3 aspek atau 3 isu ini. Ada education, environment, dan juga health. Di education kita punya klaster namanya pendidikan anak prasejahtera,
kemudian juga lanjut kuliah, dan di kesehatan kami punya klaster terkait eliminasi TBC dan juga sertifikasi tenaga kesehatan. Dan environment sejauh ini kita fokuskan terhadap polusi plastik dan juga energi terbarukan. Nah dari sini sebenarnya peserta-peserta yang sudah ikut dalam pelatihan atau program dari Bakti Center Foundation, kita membangun sebuah ekosistem yang kita sebut sebagai Home of Leaders. Nah Home of Leaders inilah yang mereka merupakan kita mewadahi gitu ya, alumni-alumni kami untuk bisa mereka menjalankan kolaborasi lebih dengan lintas program dan juga untuk mengimplementasikan inovasi yang mungkin mereka tidak terfasilitasi jika mereka jalan sendiri. Tujuannya apa? Untuk social problem solving di komunitas atau di masyarakat. Nah, terus kenapa kok tiba-tiba BCF masuk gitu ya ke dalam isu eliminasi TBC? Nah, karena mungkin ini adalah data yang sudah sangat sering rekan-rekan lihat terkait dengan eliminasi TB, terkait dengan data-data urgensi TB di Indonesia, dan itu yang membuat kami merasa bahwa ini adalah hal yang urgent. BCF sebagai lembaga peningkatan kapasitas perlu untuk mengambil peran dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Indonesia. Oleh karena itu, karena kita juga punya klaster eliminasi TBC, mitra-mitra kami memang banyak yang berfokus terkait dengan eliminasi TB sejak 2017. Oleh karena itu, kami fokuskan untuk melakukan program di situ sembari tetap menjalankan klaster-klaster lainnya. Dan di sini juga ada target gitu ya, goals terkait dengan eliminasi TB di 2030 dan eradikasi di tahun 2050. Dan apakah itu benar-benar bisa untuk kita wujudkan? Jawabannya bisa, tapi kita harus berkolaborasi. Gak bisa satu lembaga saja atau NGO saja atau pemerintah saja atau unit usaha saja yang melakukan, tapi di sini butuh kolaborasi dan inilah yang dilakukan oleh Bakti Center Foundation. Nah, di sini ada beberapa konsep yang kami ingin sampaikan, di mana memang dalam menjalankan kegiatannya, BCF itu bisa dibilang learning by doing, karena memang kita bukan lembaga eliminasi TB, tapi di sini kita punya framework atau kerangka gitu ya, di mana kami juga berjalan learning by doing, tapi tetap pada konsep-konsep yang ada kita lihat dan kita implementasikan. Utamanya di sini terkait dengan social development. Yang ditampilkan di sini nantinya akan di-share juga, tapi kalau misalnya dijelaskan social development itu kenapa kita berangkat dari situ, karena pembangunan sejauh ini lebih banyak difokuskan terhadap pembangunan ekonomi atau infrastruktur. Itu penting, tetapi pembangunan sosial itu juga sebagai utama yang perlu kita lakukan dan juga kita fokuskan di situ. Kalau manusianya tidak mengalami peningkatan kapasitas, nggak ada human development, bagaimana kita bisa mencapai yang namanya ketahanan nasional. Dan itulah kenapa pentingnya social development. Dan terkait social development juga terkait people center. Nah, di sini juga terkait dengan manusia itu mungkin agak sedikit terlupa. Selalu berpikirnya, oh pembangunan harus ada penciptaan ekonomi di masyarakat, akan tetapi bagaimana dengan kapasitas manusia tersebut, apakah sudah layak atau sudah bisa kita dorong untuk peningkatan ekonomi yang lebih. Nah disitulah perannya BCF juga untuk human development, di mana peningkatan kapasitas manusia itulah yang menjadi target kami. Nah ini ada terkait dengan community organizing models, mungkin dilewat dulu. Dan ini social capital, bicara tentang modal sosial yang saya sampaikan di sini. Modal sosial itu menjadi penting karena kalau kita mau buat usaha, kita butuh modal ekonomi, keuangan. Tapi untuk membangun sebuah program dan juga menjalankan sebuah program untuk mencapai goals-nya dan berdampak pada masyarakat, kita membutuhkan yang namanya modal sosial. Dan inilah yang dibangun oleh BCF lewat konsep tersebut. Tujuannya, ya balik lagi terkait dengan social functioning. Masyarakat itu akan bisa menjalankan perannya dan solving their problems in communities. Ya, ketika dia berfungsi secara sosial, kalau dia tidak berfungsi, dia tidak akan bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Salah satunya terkait dengan masalah TBC di Indonesia. Kemudian, nah, terus apa yang dilakukan BCF? Tadi bicara tentang multi stakeholder, ada konsep-konsepnya, dan yang utamanya kita lihat di sini, kenapa akhirnya difokuskan gitu ya ke isu eliminasi TB? Karena ketika kami lihat infrastruktur yang ada dalam klaster-klaster kami di isu TBC ini urgensinya ada. Infrastrukturnya tidak hanya bangunan ya, tapi juga infrastruktur dari sisi peraturan, perpresnya ada, lembaganya ada, kemudian juga ada PR Konsorsium ST Penabulu yang menaungi lembaga-lembaga, dan ada Kemenko PMK dengan wadah kemitraan penanggulangan TBC. Dari situlah kami merasa bahwa penting untuk kami bergabung menjadi bagian dari anggota wadah kemitraan penanggulangan TBC, dan saat ini BCF menjalani bidang, ada 3 bidang,
di WKPTB tersebut, yaitu terkait dengan community empowerment, education, dan juga advokasi. Nah, terkait dengan pemberdayaan masyarakat tadi, kita masuk lewat Lead Indonesia, di mana Lead Indonesia ini merupakan pintu gerbang masuknya lembaga-lembaga sosial tadi untuk kita bisa meningkatkan kapasitas mereka. Tadi terkait dengan Lead Indonesia sudah sempat dijelaskan dan di sini juga ada keterangannya seperti apa. Dan di sini juga ada terkait dengan learning framework-nya di Lead Indonesia itu seperti apa sih. Nah mungkin ini juga nggak akan dijelaskan banyak karena nanti bisa dibaca terkait dengan yang warna terakota atau merah ini adalah yang dilakukan oleh BCF. Sedangkan di luar itu adalah yang kita dorong untuk adanya peningkatan kapasitas tersebut dan itu berdasarkan konsep yang ada. Kemudian di next. Nah ini tadi terkait social capital. Nah social capital sendiri itu punya 3 hal penting. Terkait bonding, bridging, dan juga linking. Nah bondingnya itu apa? Disinilah yang kita bangun terkait bonding atau ikatan. Ikatan antara si klaster-klaster tersebut berdasarkan klasternya masing-masing. Jadi lembaga sosial A, B, C yang sama-sama klaster eliminasi TB, kita perkuat, kita kelompokkan supaya mereka bisa kuat bondingnya sesama klaster eliminasi TBC. Tujuannya apa? Nanti kita lakukan yang namanya bridging. Karena tadi di BCF tidak hanya isu eliminasi TBC, kita punya klaster lainnya, kita hubungkan dengan klaster lainnya. Kan bisa ya untuk eliminasi TBC, dia bisa kolaborasi juga kok dengan misalnya klaster pendidikan. Dan itulah yang kita dorong dan itu kami rasa menarik untuk memang dilakukan dan ini kami lakukan di Lead Indonesia. Nextnya, nah dari yang sudah ada tadi, itu kan kami masukkan atau kita buatkan ekosistem yang namanya Home of Leaders. Dari situlah kita linking atau hubungkan dengan pihak lain yang bermitra dengan BCF dan itu tidak mengikuti program BCF. Jadi ada mitra BCF yang memang datang dari ikut kegiatan atau program, ada yang memang kita bangun kemitraannya di luar ikut program kami. Dan itu kita mengusung Hexahelix Partnership. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar Pentahelix, tapi Pentahelix itu sebenarnya nggak jauh beda juga dengan Hexahelix di mana hanya ada pengembangan helixnya seperti itu. Jadi yang sudah kita bangun tadi kita hubungkan dengan mitra yang dari government, dari university, business, NGO, mass media, dan juga komunitas lainnya. Nah tadi setelah mereka ikut Lead Indonesia, mereka akan ada peningkatan kapasitas selanjutan lewat Campus Leaders Program. Basically Campus Leaders Program adalah MBKM program yang dirancang oleh Kemendikbud, tapi kami lakukan secara mandiri. Dan itu memang yang didorong oleh Kemendikbud untuk dilakukan mandiri. Dan di sini kenapa kok ini masuk menjadi sebagai pemberdayaan gitu ya. Sebenarnya targetnya memang mahasiswa. Mahasiswa ditempatkan untuk internship, praktikum, atau volunteer di lembaga sosial yang sudah ikut Lead Indonesia. Dan itu menjadi binanya BCF. Memang mereka bukan internship di BCF, tapi mereka turun langsung ke masyarakat lewat lembaga sosial yang sudah bersama melalui program BCF tersebut. Mungkin di sini kalau teman-teman lihat kok angkanya mungkin tidak terlalu signifikan gitu ya. Atau kalau kita bicara angka 400 itu sedikit mungkin. Ini kita lakukan 3 tahun dan angka 400 ini coba teman-teman bayangkan dalam satu lembaga, misalnya lembaga eliminasi TB yang ada di provinsi-provinsi yang SR-SR itu. Satu lembaga kita tempatkan 25 mahasiswa sampai 50 mahasiswa untuk magang. Itu adalah angka yang sangat tinggi sebenarnya untuk lembaga sosial tersebut mereka bisa dapat SDM tambahan secara gratis dan itu kita lakukan selama 2 semester atau kurang lebih 10 bulan dalam 1 tahun. Sehingga angka itu sebenarnya harusnya bisa dimaksimalkan juga karena salah satu permasalahan yang ada di lembaga sosial terkait dengan SDM-nya itu sendiri kurang. Dan disitulah kita masuk untuk memberikan itu. Dan dari Campus Leaders Program ini selain mahasiswanya juga dapat peningkatan gitu ya, mulai dari punya kepekaan sosial, kemudian juga mereka belajar langsung di lapangan terkait dengan pengetahuan mereka dan juga mereka dapat peningkatan kapasitas manajerial, lembaga pun juga dapat karena mereka dituntut untuk bisa mendorong bagaimana nih memanage SDM yang ada supaya target mereka dari lembaga itu bisa tercapai. Nah, ini yang kami lakukan. Karena tadi kita bicara Campus Leaders Program, untuk tahun ini Campus Leaders Program itu kami fokuskan kepada lembaga-lembaga sosial yang memang mereka concern atau bidang di eliminasi TBC. Nah, kami menggandeng Kadin Indonesia untuk bisa memobilisasi mahasiswa ini, karena tidak bisa dipungkiri,
memobilisasi mahasiswa untuk bisa magang di lembaga sosial itu butuh kos. Dari mana kosnya? Kita gandeng Kadin Indonesia, selain mereka memang berkolaborasi untuk kos tersebut, tapi dia juga untuk kita berdiskusi terkait programnya itu seperti apa, dan juga terkait dengan nanti bagaimana nih target-target tersebut apakah tercapai atau tidak lewat monitoring dan evaluasi yang kita lakukan. Nah, tahun ini 2023 BSF ada di 6 provinsi di Indonesia untuk penempatannya, dan di tahun 2024 nanti kita akan masuk di 12 provinsi. Jadi ini adalah terkait dengan penambahan di tahun depan. 6 provinsi di tahun ini kami rasa tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan alienasi TBC. Tahun depan kita akan masuk di 12 provinsi, dan itu lewat lembaga-lembaga sosial yang memang ada di provinsi tersebut. Dan ini juga bagian dari Campus Leaders Program, di mana ada TB screening yang kami lakukan di universitas, dan baru 2 minggu yang lalu kami lakukan itu di Sumatera Utara, tepatnya di Universitas Sumatera Utara, dan yang kami dorong untuk menjadi koordinator dan namanya terkemuka di sana adalah justru dari lembaga sosial, yaitu Yayasan Mentari Meraki Asa yang memang sudah ikut programnya BSF. Jadi bukannya BSF yang maju ke sana, kami tugasnya mengkoordinasikan itu, akan tetapi koordinator utama di lapangan adalah tetap Yayasan Mentari Meraki Asa yang memang kami dorong untuk adanya peningkatan kapasitas tersebut. Nah, kemudian, tadi terkait dengan Home of Leaders, mungkin ini tidak akan banyak dijelaskan, intinya adalah terkait dengan ekosistem yang kami bangun, ada strukturnya juga, kemudian juga apa saja yang dilakukan, salah satunya adalah lewat seminar nasional. Yang menarik di sini adalah seminar nasional kami tidak hanya membahas isu eliminasi TB, jadi kami ada 4 hari rangkaian, terkait dengan isu eliminasi TBC, kemudian hari kedua pendidikan, hari ketiga polusi sampah plastik, dan hari keempat terkait dengan pemanfaatan energi terbarukan. Setiap isunya kita punya concern atau perspektif. Di makro kita bahas dari sisi government, gimana nih government dari sisi kebijakannya, bagaimana implementasinya di lapangan, kemudian juga apakah sini sudah berjalan, dan kita dudukan bersama dengan hexahelix yang ada. Kemudian meso, companies, bagaimana peran bisnis di dalam penanganan isu tersebut. Dan mikro, bagaimana peran dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan mereka sendiri di lapangan. Nah, ini adalah mitra-mitra kami, dan untuk menjalankan ini tentu banyak tantangan ya, tapi kami rangkum ada 3 challenges in collaboration to building ecosystem in eliminating TB. Yang pertama terkait dengan building partnership seperti ini tidak mudah. Tapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa untuk kita lakukan. Kita tetap bisa lakukan, hanya saja memang perlu ekstra untuk kita memastikan setiap helix tersebut mereka bisa punya pandangan, perspektif, dan juga menuju pada goals yang sama. Mereka menjalankan perannya untuk suatu hal yang memang menjadi tujuan kita. Kemudian tentunya dengan adanya hexahelix ini ada implikasi terkait dengan kompleks coordination, di mana semua pihak itu harus terupdate. Apa sih sebenarnya yang kita lakukan? Sudah di mana kita saat ini? Apa yang menjadi goals kita? Bagaimana track kita? Dan itu butuh kolaborasi dan koordinasi yang ekstra di situ. Kemudian tantangan terakhir yang kami lihat adalah terkait mindset. Masih banyak nih, terutama dari lembaga sosial, ketika diajak kolaborasi, pemikirannya masih terkait dengan, kolaborasi berarti sudah ada dulu nih anggarannya, atau sudah ada dulu uangnya. Padahal sebenarnya membangun kolaborasi yang sustain kita bisa lakukan dengan kerjasama untuk membangun trust terlebih dahulu. Jika sudah ada trust tersebut, maka kita akan dapatkan kolaborasi yang lebih, peningkatan skema kolaborasi tersebut. Dan ini juga salah satunya kita hubungkan misalnya ya dengan Yayasan Mentari Meraki Asa. Dari kemarin kegiatan screening TB, mereka kita hubungkan dengan perusahaan-perusahaan yang memang terlibat. Pada akhirnya di situ terjadilah kolaborasinya. Dan ini terkait rekomendasi, dari sini kami memang masih terus belajar untuk penerapan dari hexahelix ini, tapi kita lihat bahwa tidak perlu adanya keraguan untuk mengeksplor terkait dengan hexahelix partnership ini. Karena sebenarnya ini sudah dilakukan saat COVID, tadi di pengantar ya, dari Baparan atau mungkin dari MC juga sempat sampaikan terkait dengan COVID itu berhasil loh. Kenapa TB dari zaman dulu kita belum berhasil? Mungkin karena kolaborasinya nih masih belum kuat, kita belum dorong setiap peran instansi punya perannya masing-masing. Dan tentunya dengan skema ini sebenarnya menerapkan
mengimplikasikan adanya added value tersebut, dan added value tersebut bisa dilihat dari Lead Indonesia. Kemudian kita bisa memberikan tambahan lewat CLP, terus mahasiswanya terdampak, lembaganya terdampak, kemudian perusahaan juga terdampak gitu kan. Perusahaan kan juga butuh terkait dengan sustainability point yang mereka perlu capai. Dan ini juga terkait dengan companies, mungkin kalau di sini ada dari companies, di mana dengan companies ini perlu melihat lembaga sosial itu menjadi sebuah industri sosial kami sebut. Kenapa industri sosial? Karena kalau dilihat sebagai industri sosial, mereka akan melihat bahwa itu adalah mitra strategis dari mereka. Kalau mereka lihat ini mitra strategis, mereka akan mencari lembaga sosial itu untuk bisa melakukan efektivitas dan juga efisiensi mereka dalam menjalankan tanggung jawab sosial itu. Dan tentunya mungkin bisa memunculkan implikasi cost-nya jadi semakin sedikit dan juga tapi impact-nya lebih besar karena mereka menggandeng lembaga sosial tersebut. Kesitulah arahnya kita dorong dari Bakri Center Foundation untuk melakukan itu. Mungkin kalau bicara Bakri Center Foundation ada nama Bakri di situ, teman-teman dengar, dan itu identik dengan perusahaan. Makanya kami melihat perlu untuk mendorong perusahaan-perusahaan ini melihat lembaga sosial sebagai industri tersebut. Dan ini terakhir untuk menutup presentasi atau pemaparan, di mana mungkin model hexahelix sudah biasa dilihat seperti ini ya. Tapi kenapa kita buat lebih besar lagi? Ini maksudnya adalah kita ingin mendorong bahwa pemanfaatan atau pendorongan peran dari helix yang ada ini harus optimal. Sehingga government di sini, tidak hanya di sini sebenarnya, perannya harus didorong optimal. University, NGO, community, mass media, dan bisnis. Sehingga mereka bisa raising the bar ini untuk mencapai sustainable impact tersebut. Dan dengan adanya optimalisasi dari peran-peran ini, mereka akan bisa menghasilkan yang namanya tata kelola yang transparan, akuntabilitas, responsibilitas, kemudian independensi, efektivitas, efisiensi itu yang sudah pasti gitu ya. Karena kalau kita lakukan sendiri nggak akan efektif dan nggak akan efisien. Dan yang paling penting adalah terkait dengan fairness, keadilan. Apapun yang dilakukan kalau tidak adil rasanya sangat tidak mungkin juga untuk kita katakan itu sustainable. Dan pada akhirnya bar di sini akan kita raising, dan tujuan dari sustainable development itu sejatinya adalah terkait dengan penciptaan masyarakat yang maju, sejahtera, dan juga beradab. Sekian dari Bakri Center Foundation, terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya Kak Putri. Selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi dari Kak Budi Hermawan dari POPTB. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Budi Hermawan. Saya sehari-hari alhamdulillah masih dipercaya sebagai Ketua POPTB Indonesia, yaitu Perkumpulan Organisasi Pasien TB Indonesia. Udah bisa dimulai slide-nya? Jadi pada hari ini saya diminta oleh panitia bagaimana memberikan sedikit paparan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas TBC di Indonesia, terutama untuk TBRO. Mungkin dari awal kita kenalan dulu, POPTB itu apa gitu ya. Jadi POPTB ini adalah sebuah organisasi nirlaba yang dimana POPTB ini sekarang sudah berdiri sejak tahun 2015 itu di Surabaya, yang diinisiasi oleh beberapa penyintas tuberkulosis ataupun organisasi pasien. Dan sekarang kita sudah ada 23 organisasi di 17 provinsi di Indonesia. Dan rencana kita akan ada perluasan 5 organisasi di 5 provinsi pada akhir tahun ini. Jadi ini terkait dengan latar belakang perhimpunan organisasi tadi setelah saya sampaikan. Salah satunya terkait dengan visi kita adalah terciptanya komunitas organisasi pasien yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan kontribusi kepada program TBC di Indonesia. Lalu meningkatkan kapasitas bagi organisasi pasien, terutama bagi penyintas,
sehingga mereka dapat berkontribusi langsung dan bagaimana mereka menjadi role model bagi pasien-pasien yang masih pengobatan. Tentu ini akan menjadi salah satu contoh yang sangat baik tentunya, karena kita melihat memang pasien TBRO itu pengobatannya cukup lama dengan efek samping yang sangat berat, sehingga butuh contoh-contoh konkret yang dilihat nyata oleh mereka. Bapak Ibu sekalian, dan pada hari ini salah satu yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan kegiatan POPTB, salah satunya adalah membuat salah satu tools terkait dengan lapor TBC atau Community Based Monitoring Feedback dari pasien yang kita sebut namanya lapor TBC. Ini kita sudah develop semenjak 24 September ya 2021 hingga sekarang masih kita terus kita kembangkan lebih baik lagi, yang dimana dalam lapor TBC ini mencakup ada beberapa keluhan, salah satunya adalah keluhan terhadap layanan, terutama layanan TB. Lalu yang kedua ada keluhan terhadap enabler. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di TBR itu ada enabler, yang bagaimana enabler ini adalah bantuan transportasi bagi pasien TBRO sehingga memampukan mereka untuk datang ke layanan. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya layanan konseling. Nah, konseling ini kita sebut dengan layanan hotline. Jadi ini terkait dengan kesehatan mental bagi pasien TBRO yang mengalami gangguan terkait dengan mentalnya. Nah, siapa sih orang yang menjadi hotline kesehatan mental ini? Juga adalah semua itu masing-masing adalah penyintas TBC yang kita latih. Lalu yang keempat terkait dengan stigma diskriminasi yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahmad Fuadi di ruang besar, bagaimana stigma diskriminasi merupakan penyakit kedua bagi pasien yang memang tidak terdeteksi oleh medis. Nah, ini menjadi penyakit yang cukup membuat banyak sekali pasien lost to follow up, jadi mereka mangkir karena mendapatkan stigma dan diskriminasi. Nah, cara lapor TBC gimana? Jadi nanti pasien tinggal scan di barcode ini. Jadi ini bukan satu aplikasi, tapi bentuknya website. Jadi tinggal kunjungi laportbc.id, maka teman-teman ataupun pasien akan dibawa ke layanan tersebut. Nah, di situ akan muncullah semua yang terhadap keluhan yang tadi disebutkan. Nanti di sana itu akan ada tim dari POPTB yang akan merespon terkait keluhan-keluhan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu terkait dashboard lapor TBC di tahun 2023. Jadi ini kita sudah ada aduan yang masuk sebanyak 2.229 kali kunjungan, jadi orang yang masuk. Lalu ada jumlah pendaftar 777 pendaftar, jadi itu memang harus daftar melalui email. Dan jenis aduan kita sudah lihat ada jenis aduan terkait stigma diskriminasi itu ada 12%. Lalu juga ada konseling bagi pasien TBCRO itu ada 67%, keluhan terhadap layanan itu 10%, dan keluhan terhadap enabler sebanyak 11%. Jadi bisa kita lihat terkait dengan keluhan-keluhan tersebut memang masih sangat bervariasi. Nah, ini dashboard terkait berdasarkan aduan gender. Jadi untuk perempuan itu menempati ada 52% yang mengadu itu adalah perempuan dan laki-laki sebanyak 48%. Lalu terkait dengan di mana stigma itu terjadi, itu lebih banyak stigma terjadi di masyarakat atau di komunitas, itu sebanyak 33% dan tempat kerja sebanyak 31%. Nah, yang dimana di sini banyak sekali. Salah satunya adalah pasien TB yang memang dikeluarkan dari tempat kerja ataupun dipecat secara sepihak. Gitu ya. Jadi ini tentunya akan menjadi permasalahan yang baru di mana orang sudah sakit dipecat pula. Artinya dia kehilangan pendapatannya. Nah, ini tentu akan menambah berat sendiri bagi pasien itu sendiri. Lalu stigma diri itu ada 7%. Nah, stigma diri ini biasanya terkait dengan pengetahuan, ya, karena dia tahu TBC itu menular, merasa sudah tidak berharga lagi, sudah tidak berarti lagi, sudah tidak bisa bekerja lagi sehingga dia mengucilkan dirinya sendiri.
Ya, lalu selanjutnya 5% itu di fasilitas kesehatan, ya, itu baik di puskesmas, rumah sakit dan lain-lain. Lalu yang 24% terjadi di keluarga, misalnya ditinggalkan oleh pasangan, lalu dicampakkan, tidak diurus dan lain-lain, termasuk bagaimana pasien ini diusir dari rumah. Jadi hal-hal semacam itu yang tadi kita bilang adalah menambah penderitaan sendiri dari pasien TBC. Lalu untuk kegiatan selanjutnya, kita ini ada Ketahui Hakmu, jadi ini sejenis campaign. Bagaimana campaign ini kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat, memberikan informasi terkait TBC kepada masyarakat. Ini kita lakukan dari tahun 2021 hingga 2022. Nah, salah satunya adalah kita menggunakan talk show radio. Walaupun kita melihat sekarang radio mungkin perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan, tetapi masih ada dan masih cukup tinggi gitu ya, orang yang mendengarkan radio terutama untuk di dalam kendaraan pada saat jam pulang kerja ataupun pergi kerja. Nah, ini juga kita membuat iklan layanan masyarakat. Jadi kita membuat iklan layanan masyarakat terkait TBC, dari mulai TBC RO, TBC anak, TBC dengan HIV, dan juga bagaimana TBC dengan komorbid lainnya. Nah, ini kita lakukan selama 6 bulan dan tayang selama sebanyak 3 kali dalam 1 hari. Jadi berharap ke depan iklan layanan masyarakat ini bisa kita terus lakukan karena ini sangat penting sekali bagi masyarakat terkait dengan peningkatan pengetahuan terhadap TBC sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan ini semua kita lalu bekerja sama dengan KBR ya, Kantor Berita Radio, dan juga didukung oleh PR Konsorsium Penabulu STPI. Di sini cukup banyak sekali kita melakukan kegiatan-kegiatan bersama PR Konsorsium. Yang salah satunya lagi kita lakukan adalah terkait dengan perekrutan paralegal. Jadi paralegal ini tujuannya adalah memberikan bantuan hukum ya kepada pasien. Jadi ini lebih banyak kita penyintas ataupun dari MK yang kita tingkatkan terkait dengan pengetahuannya. Dan berharap itu mereka bisa memberikan bantuan secara litigasi maupun non-litigasi. Nah, ini sebagai salah satu bagaimana kita menyambut terkait dengan hal yang sebelumnya saya presentasikan tadi, yaitu terkait dengan stigma dan diskriminasi. Harapannya dengan adanya paralegal, ini pasien-pasien yang mengalami stigma, diskriminasi ini mendapatkan bantuan hukum, ya, mendapatkan pendampingan. Nah, pendampingan ini tentu tidak bisa dilakukan oleh paralegal sendiri, ya. Nah, ini kita bekerja sama dengan teman-teman dari OBH dan LBHM masyarakat. Jadi dengan teman-teman OBH, LBHM kita bekerja sama. Setelah dilatih, maka teman-teman kita lakukan magang. Kita berikan kesempatan untuk magang. Nah, magang ini kita lakukan untuk semua paralegal yang sudah dilatih, terkecuali di Kabupaten Cilegon dan Purwakarta. Karena memang di sana kita tidak menemukan LBH ataupun OBH yang siap gitu ya, yang untuk bekerja sama untuk teman-teman magang. Nah, LBH dan OBH yang bekerja sama dengan kita itu sebanyak 20 LBH dan OBH, dan kita latih sebanyak 40 paralegal, dan hanya 36 yang kita magangkan, karena tadi 2 kabupaten itu tidak menemukan mitra. Nah, dari hasil paralegal ini magang dan dari hasil dari CBMF, kita ada namanya Monitoring Respon Community, CBMF ataupun Community Based Monitoring Feedback. Jadi dari laporan masuk itu kita respon. Nah, yang merespon siapa? Bisa dari tim paralegal, ya, bisa teman-teman MK yang bekerja sama dengan SR yang ada di daerah. Dari hasil ini kita sudah menemukan beberapa jenis kasus. Jadi di antaranya terkait stigma diskriminasi itu ada 46%, ya. Lalu terkait dengan validasi kasus viral di sosmed. Jadi kalau ada kasus di sosmed itu juga dari teman-teman paralegal juga memperhatikan, lalu akan divalidasi, kita validasi, kita dampingi kalau memang itu kejadiannya betul mendapatkan stigma diskriminasi akan kita dampingi. Lalu selanjutnya terkait dengan pungutan liar.
Jadi pungli ini juga masih banyak juga dilakukan oleh layanan-layanan maupun orang-orang yang melakukan pungli atas nama kesehatan. Jadi pasien dimintai uang misalnya, dimintai uang terkait dengan pengobatannya. Padahal pengobatannya jelas-jelas untuk TBC itu sudah dijamin pemerintah dan gratis. Gitu ya. Selanjutnya terkait dengan enabler. Nah ini terkait enabler juga ada 7%, karena memang enabler ini salah satunya adalah program bantuan bagi pasien, sehingga pasien ini mampu dan berdaya, sehingga dia mampu untuk datang ke layanan dan menyelesaikan pengobatannya. Nah, yang ini terkait dengan bagaimana kesehatan mental, responder kesehatan mental yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi ada 14 responder hotline yang telah kita latih dan mereka bersedia untuk mendampingi pasien gitu ya, terkait dengan kesehatan mental dan kita bekerja sama dengan HIMSI, jadi Himpunan Psikologi Indonesia, dan sampai akhir Juli mencapai 228 kasus yang ditangani oleh responder hotline. Jadi itu tinggal scan barcode ataupun teman-teman bisa kunjungi laportbc.id tadi dan itu bisa dibawa ke halaman WhatsApp dari teman-teman responder yang ada di 14 provinsi. Nah selanjutnya kita terkait dengan memberikan atau menguatkan organisasi pasien, itu dengan memberikan legalisasi ataupun legal ya, terkait dengan akta Kemenhukam, ya bagaimana karena ini akan menyangkut dengan mereka mampu berpartisipasi dalam penanggulangan tuberkulosis di daerahnya. Karena terkait dengan keabsahan satu organisasi adalah mempunyai akta notaris, ya, lalu juga mempunyai adanya domisili, NPWP, dan nomor rekening. Jadi ini dengan dukungan PR komunitas Penabul STP juga kita lakukan, yang sekarang itu kita pada tahun 2022 itu sudah melakukan 4 organisasi yang kita kuat adalah yang salah satu di Batam, ya Sahabat TB, lalu ada Pusako di Sumatera Barat, Sehat Lampung, yaitu Satset Lampung, saya lebih sering nyebutnya Satset Lampung, lalu yang terakhir itu Petir di Gresik, Jawa Timur. Nah ini mereka sudah legal secara organisasi dan tentu ini bisa lebih meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi pasien tersebut dalam mengelola anggaran ataupun pendanaan. Selanjutnya terkait dengan FGD, nah ini juga bagaimana fokus discussion group kita lakukan kepada pasien TBRO di layanan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena secara umum pasien TBRO itu mengalami yang namanya kebosanan, jenuh, dan efek samping yang sangat berat. Ya, salah satu tujuan kita adalah meningkatkan kepatuhan. Bagaimana kepatuhan ini menjadi penting? Karena pengobatan TBC itu tidak boleh putus seperti yang Bapak Ibu ketahui. Nah, dalam hal ini, biasanya pasien ini memutuskan secara sepihak kalau memang dia mengalami efek samping yang berat, masalah ekonomi yang berat, ya. Jadi mereka tidak mempunyai waktu, tidak mempunyai tempat untuk curhat. Nah, kita memfasilitasi ini. Siapa yang melakukan? Adalah OPT yang ada di bawah jaringan POPTB. Jadi OPT-OPT ini melakukan kegiatan di masing-masing wilayahnya, baik itu rumah sakit maupun puskesmas. Dalam setiap kegiatan kita libatkan biasanya 20 pasien TBC-RO ataupun keluarga. Nah itu dengan diskusi-diskusi tematik, apakah itu efek samping obat, masalah stigma diskriminasi, ya, termasuk bagaimana misalnya nutrisi, misalnya bagaimana mengalami hal-hal buruk dalam memilih makanan. Terkait dengan itu juga kita bikin suatu pertemuan. Lalu yang selanjutnya ini juga sebagai sarana yang mengenalkan OPT kepada pasien sehingga mereka lebih kenal lagi kepada pasien yang telah sembuh ataupun penyintas sehingga itu bisa membuat mereka lebih nyaman dalam memberikan keluhan-keluhan yang mereka alami. Jadi tidak semua efek samping obat itu pada akhirnya berakhir dengan obat. Jadi kadang-kadang cukup didengarkan, ya, dimengerti, ya, didengarkan curhatnya, kadang-kadang efek sampingnya itu sudah cukup berkurang. Jadi tidak semuanya harus dengan obat. Karena obatnya biasanya yang diminum sudah cukup banyak, gitu. Jadi
ini cukup membantu dan sangat membantu sekali bagi pasien-pasien TB-RO. Dan sekarang kita sudah melakukan FGD dengan peserta kurang lebih 1.872 orang di periode tahun ini. Dan tentu itu bukan jumlah yang sedikit gitu ya. Artinya banyak sekali, kaya sekali dengan pengalaman, kaya sekali dengan informasi-informasi dari pasien itu sendiri. Nah, yang paling terbaru ini adalah terkait dengan TB Army program yang baru kita luncurkan pada tanggal 29 kemarin dan itu dihadiri oleh Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jadi dua-duanya Budi sebetulnya ini, mana bingung yang mana yang menteri. Nah, TB Army ini yaitu kegiatannya terkait dengan pelacakan pasien initial loss to follow-up. Artinya pasien yang belum memulai pengobatan tapi sudah terdiagnosis TB-RO. Jadi ini pasiennya sudah positif tapi belum memulai pengobatan. Tentu ini sangat penting. Kenapa? Karena mereka masih menjadi sumber penularan di masyarakat. Nah, tugas TB Army ini adalah melacak pasien yang sudah terdiagnosis tadi untuk segera memulai pengobatan. Nah, arminya sendiri adalah para penyintas dari TB-RO. Mereka yang sudah sembuh kita berdayakan, kita latih bagaimana berkomunikasi, ya, lalu bagaimana pencatatan pelaporannya, dan kita turunkan di setiap kabupaten kota. Di awal kita itu melatih terkait dengan TB Army itu hanya ada 12 TB Army, 5 Korwil, dan 4 koordinator OPT yang ada di 4 provinsi, 5 kabupaten kota percontohan. Dan hasilnya dari 99 orang yang kita kunjungi, itu 61% datang dan memulai pengobatan. Jadi ini program cukup menjanjikan ke depan bagaimana ini harus kita lakukan agar kita ke depannya tidak lagi masuk dalam 3 besar TBC di dunia terus. Nah, mulai kemarin tanggal 29 kita melakukan perluasan untuk TB Army itu sebanyak di 52 kabupaten kota, 13 provinsi. Jadi kita melatih kembali sebanyak 57 Army, 22 Korwil, dan 21 koordinator OPT. Dengan harapan kita dapat membawa kembali pasien yang initial loss to follow-up pada tahun ini sampai dengan akhir tahun sebanyak 545 pasien. Dan tentu ini bukan suatu hal yang mudah. Untuk mengembalikan satu pasien mangkir ataupun pasien tidak mulai pengobatan, itu dramanya banyak sekali. Dari mulai ekonomi, ya, budaya juga yang tidak mendukung, termasuk bagaimana pengetahuan pasien itu sendiri terhadap penyakit yang dialami. Nah, ini terkait dengan dokumen yang telah kita buat selama kurang lebih sebagai SR tematik dari PR Konsorsium. Salah satunya adalah Policy Brief Sistem Kesehatan Nasional, lalu Policy Brief Stigma dan Diskriminasi, modul pendampingan kesehatan mental bagi pasien, dan juga ada modul paralegal dasar dan modul paralegal lanjutan. Jadi ini merupakan satu produk yang bisa digunakan oleh kita bersama gitu ya, bagaimana dalam menanggulangi tuberkulosis merupakan tanggung jawab kita sebagai komunitas yang membantu pemerintah. Tentu mempunyai peran-peran tersendiri, bagaimana organisasi pasien mempunyai peran sendiri, ya, pemerintah mempunyai peran sendiri. Di samping itu terkait dengan ekonomi juga menjadi hal yang sangat penting. Pemberdayaan pasien, kami pun pernah melakukan hal itu dan selalu menggencarkan juga bersama Dompet Duafa bagaimana perbaikan ekonomi bagi pasien itu akan kita lakukan, salah satunya dengan pemberdayaan pembuatan telur asin, di mana itu cukup bagus bagi pasien karena sangat mudah untuk pembuatannya dan pangsa pasarnya adalah tetangga. Demikian dari saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya dari Kak Budi terkait komunitas. Acara selanjutnya mari berpindah ke paparan terakhir pada sesi hari ini, paparan dari
Kak Siva Anggita. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Kak Paran. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So before we get started to the presentations, aku ada pertanyaan. Di sini siapa yang masih belum punya handphone atau tidak menggunakan handphone? Oke, there is none. Tidak ada yang raise hand. Di sini siapa yang tidak pernah menggunakan Google Maps? So, ya, tidak ada tangan yang naik, tandanya we are living in a world di mana kita tidak bisa terpisah dari gadget kita. Dari bangun tidur, kita dibangunin sama alarm handphone. When we are going to somewhere, kita tahu itu kantor, kita tahu itu di mana, tapi kita tetap consult dulu nih ke Google Maps. Mana sih jalan yang lebih cepat? Kita bisa ketinggalan dompet, nggak bisa ketinggalan handphone. Because all of the wallet is in the phone. Kita bisa transfer, kita bisa kris and everything. So that's why this is important to have approach on digital. And my presentation today is about how we raising tuberculosis awareness through digital movement to raising the active case finding. Saya Siva Anggita, saya dari Indonesia Muda untuk Tuberkulosis atau biasa disebut dengan IMUT, merupakan organisasi anak muda yang memang kita aware dan juga tujuannya untuk memberikan raising tuberculosis awareness kepada anak muda dan juga kita memberikan training dan mentor juga kepada teman-teman muda because we are believe sometimes untuk dari anak muda dan untuk anak muda. Di sini we are supported by Stop TB Partnership Indonesia and Johnson & Johnson to have a Tuber Warrior 2.0 campaign di 4 universitas. So here is the background, di mana semua orang sudah tahu bahwa tuberculosis itu ada 969.000 kasus, ranking kedua di dunia. Dan di sini ada data yang kita ambil dari Kementerian Kesehatan, di mana 37% kasus yang ditemukan itu berasal dari teman-teman yang ada di usia produktif atau masih muda. Masih banyak undetected cases dan di sini juga teridentifikasi masih banyak lack of knowledge and awareness and inappropriate health seeking behavior. Apa sih inappropriate health seeking behavior itu? Misalkan batuk, diketik di Google, kenapa ya? Kanker munculnya. Banyak yang seperti itu. Kemudian setelah kita tahu hal-hal seperti itu, kita jadi takut untuk ke layanan kesehatan atau tahu lebih lanjut karena the health seeking behavior itu di jalan yang salah. Nah, di sini kemudian and here why it is important to engage younger generations. Setelah kita tahu kasusnya banyak di Indonesia, ternyata di usia produktif lalu 40% Indonesia populations itu ternyata ada di usia 15 sampai 24 tahun. Dan ternyata infection rate-nya adalah 20 kali lebih besar di demografi anak muda. Karena mungkin kita sering berpergian, kita sering berkumpul-kumpul, itu kurang lebih menjadi reasons-nya. And then many are still misinformed and fail to seek care. 71% anak muda menganggap batuk hanyalah batuk. Atau batuk karena estrus. Nah, kemudian mereka just oke, nanti juga minum tolak angin or everything. 2 minggu batuk kayak ya batuk estrus sih. Nah, padahal sebenarnya batuk itu merupakan golden symptoms dari tuberculosis. Kalau kita batuk, kalau bisa ya kita cek if we don't have tuberculosis, which is good. Tapi kalau batuk kita harus mencurigai pertama kali adalah kita mungkin apakah iya TB kali ya. Terus di sini kita ada usually 82% of symptomatic didn't seek care until 3 months. Tadi mungkin ada ketakutan atau pencarian yang salah, maka dari itu mereka menunda di mana if ternyata mereka tuberkulosis berarti udah di tahap yang lebih parah lagi. And then our campaign, what is Tuberculosis Warriors? So Tuberculosis Warriors 2.0 is being conducted, supported by Johnson & Johnson and Stop TB Partnership Indonesia. Ini adalah sebuah inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap informasi yang benar mengenai tuberkulosis untuk anak muda dengan hal yang
menarik. Di sini ada yang namanya gamifications. Mereka punya gamification, tuberculosis warriors. Kita menggunakan itu dan kita melakukan campaign yang objektifnya atau menyasarnya teman-teman anak muda. Diharapkan dengan adanya campaign ini, outputnya adalah kita bisa increase knowledge dari teman-teman mahasiswa terkait tuberculosis, increasing partisipasi dari anak muda untuk memberikan kembali atau men-share kembali info terkait tuberkulosis kepada teman-teman sebayanya atau lingkungan lainnya. Dan juga harapannya ini bisa menjadi sebuah model dari sebuah involvement dari meaningful involvement dari anak muda sendiri, karena biasanya mungkin diundang, iya kita sudah menginvolve, tapi di sini di campaign ini kita mau anak muda yang membuat konsepnya dan untuk anak muda juga. Dan nanti harapannya kita juga ada publication of studies setelah kami selesai melaksanakan campaignnya. So here's the tuberculosis warrior 2.0 focus approach-nya. Di sini kita bisa lihat ada online, offline, and we also having an intense survey that's being conducted, which being going to present separately later. And here is the offline is we are having a university partnership, and then di dalam partnership itu kita akan melaksanakan talk show dengan teman-teman maba, mahasiswa baru, kemudian juga kita ada educational and screening booth di universitas. Jadi kenapa kita nyasarnya universitas? Karena kita mau it's beyond health. Jadi tidak hanya di dalam komunitas-komunitas kesehatan, kita mau di luar komunitas kesehatan setelah kita berdiskusi ternyata masih banyak yang belum paham apa itu tuberkulosis dan mostly mereka berpikir, oh itu udah parah, oh itu kayak kanker, oh itu besok mati tuh orangnya kalau udah kena tuberkulosis. There is still a lot of misinformations, which I believe those who work or study under the health-related program itu sudah paham, tapi mereka yang di luar sana, mereka at risk and mereka belum paham dan disitulah kita hadir untuk memberikan campaign ini awareness terkait tuberkulosis. Targetnya adalah anak-anak muda, anak university. Why universities? So based on the research, 9 million of people in Indonesia is entering in universities. Dan 3 jutanya adalah mereka yang ada di dalam universitas perguruan tinggi negeri. Kemudian sisanya ada di perguruan tinggi swasta. So engaging universities is systematically engaging young people. And then we are having a partnerships. Kenapa kita nggak datang aja? Terus kasih penyuluhan dengan adanya partnerships, the program will be systematic, approved by the universities dan akan disupport juga oleh university. And here is our method. 20 Juni lalu kami ada kick off yang dibantu juga oleh Pijar Foundations, didukung oleh Hamengkubuwono 10, itu ada di Solo. Juga ada dengan Tribun, dengan STPI dan Johnson & Johnson mengadakan kick off. Di sini kita mengundang seluruh perwakilan mahasiswa juga yang ada di Universitas di Solo. Kami undang beberapa perwakilan universitas, baik rektor dan juga dekanat dari universitas yang akan kita engage dan juga universitas yang ada di Solo. Lalu kami melakukan coordination meeting dengan university. 4 universitas ini apa aja sih? Ini ada Universitas Indonesia, Universitas Udayana di Bali, lalu ada UGM juga sendiri kita engage dan juga ada Universitas Airlangga di mana di Surabaya. Ini lesson learn-nya dari 4 university adalah unik. Ternyata waktu itu saya pernah dibilang kenapa nggak pakai forum rektor Indonesia aja sih? It doesn't work, to be really honest. Each university have their own like value. Jadi setiap kita punya program satu, kita anggap oh it will works, tapi ternyata setiap university punya lokal konteksnya masing-masing, punya mekanismenya masing-masing. Di sini kita memang harapannya setelah kita punya konsep, kita approach maba, kita masuk ke dalam ospek, karena itu pasti semua orang mendengarkan dan semua orang, ya namanya maba ya, apapun yang dibilangin pasti akan diikuti. Kemudian kita ada talk show, kemudian kita ada educational booth, kemudian here is the interim results, di sini di INA Time yang kita share, kemudian harapannya nanti
Kita akan membuat report setelah kampanye selesai di bulan November, kemudian we will disseminate the results, the pro and cons, plus minusnya apa, to the Ministry of Health and Ministry of Education as a base, maybe nanti kalau mereka mau mengadakan policy making regarding the health screening di university. Here is the logical framework. Teman-teman boleh scan di sini. Ini adalah gamification yang tadi saya sampaikan. Di sini ini adalah games Tuberculosis Warriors. Ada 2 games di sini. Satu gamesnya kayak Fruit Ninja. Kalau teman-teman pada tahu, swipe semangka, terus dapat poin. Nah ini juga kayak gitu. Buat nambah waktunya, kalian harus swipe bubble. Nanti bubble-nya muncul pertanyaan tentang tuberculosis. Kalau tuberculosis questionsnya kalian sampaikan benar, waktunya nambah. It sounds like gitu doang ya. Tapi to be honest, to killing the time. Untuk icebreaker itu lumayan efektif dan kayak Candy Crush juga gitu-gitu aja kan. Slot online juga gitu-gitu aja, klik-klik doang. Nah, tapi kan tetap menarik. Jadi itu harapannya bisa sebuah approach kita. Lalu juga yang kedua itu kayak Pac-Man. Jadi kita kayak mencari jalan, mencari alur. So you cannot catch by the tuberculosis bacteria. So it's like a Pac-Man but in the next level. So itu inputnya. Kemudian kami juga akan memberikan training, mentoring kepada anak-anak muda terkait bagaimana sih memberikan edukasi how dan apa tentang tuberkulosis itu. Tapi the way mereka memberikan itu akan terserah teman-teman sendiri mahasiswa. Mereka yang tahu populasi mereka sendiri, mereka yang paham. Ini prosesnya tadi sudah disampaikan akan ada MOU, talk show dan lain-lain dan saat ini kami sudah ber-MOU dengan 2 university, yaitu di Udayana dan Gajah Mada. Baru saja kemarin kami ber-MOU dengan Gajah Mada. Terus di sini uniknya adalah kalau dengan Udayana, tadi kan kita konsepnya mau memberikan sosialisasi kepada maba. Di Udayana kita memberikan kepada maba, nanti akan ada reportnya. Jadi kita memberikan sosialisasi kepada 1000 maba. Nah, waktu di UGM itu ternyata acara mereka itu sudah lumayan pack up untuk mabanya. Kita mencari jalan lain, akhirnya ternyata mereka punya sebuah campaign. Health Promoting Unit ini punya campaign terkait 8888. Unik juga ini, yaitu campaign untuk sarapan. Sarapan sebelum jam 8, 8.000 langkah setiap hari, meminum 8 gelas air dan satu lagi, tidur 8 jam. Sulit ya tidur 8 jam Bapak Ibu, kami paham sekali. Itu campaign yang akan mereka lakukan dan di launching di bulan September ini dan kita akan insert ke campaign itu. Jadi di situ akan ada juga tentang tuberculosis awareness. Jadi sebenarnya di sini kita juga bisa lihat ada outputnya. Bapak Ibu bisa baca, cuman the things is kita mesti masuk ke dalam beyond health atau beyond communicable disease. Tadi kampanyenya adalah campaign memberi sarapan nih sebetulnya, tapi kita bisa juga masuk di situ. Tapi di Udayana tadi kita bisa langsung dengan maba, berarti kita di situ. It's just we have to tailor our strategy based on the universities. So ini ongoing activities yang sudah kita lakukan. Partnership with University for Universities yang tadi sudah saya sampaikan. Kita juga ada coordinations dengan District Health Office dan juga health facility di dalam universitasnya dan juga universitasnya. Karena harapannya setelah kita campaign, mereka klik, mereka screening, kemudian mereka sudah bisa diidentifikasi, itu bisa langsung ditindaklanjuti. Jadi tidak hanya screening saja, tidak hanya teredukasi saja, harapannya health facility di university-nya terengage, District Health Office-nya tahu, so the collaboration is the key, kita juga melakukan coordinations. And this is the TB University Outreach, selama Student Orientation Week, ini yang atas itu di Udayana, yang bawah itu di UI. Dan ini booth kita, ini ada teman-teman dari IMUD juga, jadi di sini kita ada core team dan teman-teman itu yang memang because we're not working alone, jadi masing-masing ada PIC-nya, kita punya PIC dari Udayana, itu ada dengan Mas Adit dan Mbak Jihan, lalu juga PIC dari UGM kita punya Mbak Vika dan Mas Gilang, PIC dari UI kita ada
Mbak Tata dan Mbak Dini, dan juga PIC dari UNER ada Mbak Nia dan Mbak Harumi. Jadi masing-masing kita ada PIC-nya masing-masing, ini kegiatan yang sudah dilakukan di Udayana. So here is the things that we did di Udayana. Dari 1.000 yang kita berikan awareness campaign selama masa orientasi, 57% dari mereka melakukan self-screen. Dan ternyata dari situ 9%-nya suspected, dan di mana itu sudah akan segera ditindaklanjuti oleh health facility-nya Udayana dan juga bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Dan ketika kita juga melakukan diskusi dengan Dinkes, puskesmas, ini merupakan referral flow yang case-nya baru yang di Univ Udayana. Ini mungkin nanti at the end of the campaign kita mau lihat apakah referral flow-nya akan sama di setiap universitas atau ternyata beda-beda. So here's the upcoming activities. Karena campaign ini masih akan terjadi sampai the end of the year, sampai di sini. Kita akan terus melanjutkan TB screening di 4 universitas. Kita akan mengadakan town hall dan talk show di 4 universitas tadi yang sudah kita adakan. Tidak menutup kemungkinan juga kita dari IMUT sendiri itu berkolaborasi waktu itu dengan BCF ya, waktu itu di USU. Jadi kok di sini Mas Budi punya TB Army, kita ada TB Warrior, Mbak Putri ini punya TB Ranger, banyak ya namanya ya. Nah kita jadi kerjasama dengan semua stakeholders, terus ada SOP development between university and local health office. Harapannya nanti setelah campaign ini selesai bisa diteruskan oleh mereka. Lalu juga result disseminations. Jadi tadi yang dari 4 universitas itu, ada yang memang lumayan sulit didekati, I will not mention the name. Ada yang memang sangat kooperatif, bahkan baru kita datang saja sudah ditawarin, oh dimasukin KRS aja Mbak. Jadi ketika kita KRS-an, semua orang nggak bisa KRS, kalau nggak screening TB dulu, which is good. Atau mereka yang langsung menawarkan, oh kita langsung kumpulkan saja mahasiswa. Jadi memang tanggapannya itu berbeda-beda setiap universitas. But the 3 lesson learned is dari setengah campaign yang sudah dilakukan adalah first, we have to do beyond health. Jadi ketika kita menggunakan, melakukan campaign untuk kesehatan, kita should not only thinking about the health stakeholders, we have to think beyond health. Kayak tadi game TB Warriors, ini bisa misalkan dilakukan untuk di-approach ke semua yang bukan health, dijadikan seperti ice breaking. Walaupun kesannya kayak pertama kali kita lihat, kita mungkin lihat, oh garing ya, kok biasa aja. Tapi ketika dicoba main, ketika bosen, lama-lama orang mainnya seru ya. Terus lama-lama tuberkulosis itu apa sih? And they are going to the screening options, apa ya, aku pengen tahu tuberkulosis apa. Coba deh aku screen, jangan-jangan aku ada symptoms nih atau ternyata aku at risk. Jadi semua kalau bisa dicoba. And then the second is collaboration is the key. So we have to collaborate with more people, more stakeholders. Don't limit ourselves. Jangan pilih stakeholders ini aja. Kayaknya ini nggak nyambung deh sama kita. No, everyone. We should wrap everyone in here. Mungkin di sini kalau mungkin ada, tadi kita sampaikan kita ada di 4 kota, 4 university. Kalau ada stakeholders yang belum tersebut atau terengage, please reach to us or reach to me. We are going to find, part of collaboration that we can do. Because sometimes ketika kita ngelis kan suka agak lupa ya, ada ini. Jadi just reach to us so we can find the, how to collaborate with each other. And the last is we have to be flexible. Kita punya program di awal. Ketika kita tawarkan ke universitas, ternyata ini nggak bisa. We are not stopping there. We are exploring more options. It's okay, ini tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, tapi kita sesuaikan local context as long as the objective is achieved. The objective is just giving tuberculosis awareness. The way it is, kita bisa explore lebih lanjut. Kurang lebih itu presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ketiga pembicara hari ini untuk paparannya. Selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan kepada Bapak dan Ibu peserta semua yang ada di sini. Silakan jika ada yang ingin bertanya, sebutkan nama dan asal instansi.
Ya, terima kasih. Saya Trisasi Lestari, ingin bertanya untuk Mbak Siva ya. Ini menarik sekali intervensinya dengan melibatkan institusi pendidikan, universitas itu menurut saya sangat inovatif dan mungkin juga perlu direplikasi atau dikembangkan ya, mudah-mudahan kegiatannya ini bisa diperluas dan melibatkan universitas-universitas yang lain. Cuman mungkin pertanyaannya ya satu aja, apakah dalam kegiatan yang sudah dikembangkan dengan universitas yang ada sekarang ini ada apa ya rencana supaya kegiatan ini bisa diadopsi oleh kampusnya sendiri gitu. Jadi karena kan saya yakin di kampus itu pasti banyaklah pakar-pakar TB-nya. Bagaimana supaya kegiatan yang diinisiasi oleh Mbak Siva dan kawan-kawan ini kemudian bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang ada di kampus itu ya. Misalnya saya dan teman-teman di sini banyak yang afiliasinya dari UGM gitu, bagaimana mereka bisa kemudian melanjutkan secara mandiri. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab sama Mbak Siva biar nggak kelupaan. Oke, baik. Baik Mbak Sasi, terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang menarik ya, agar nanti gimana inovasi kita nggak berhenti di situ, jadi bisa diadopsi lebih langsung. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah kita mengengage sebanyak mungkin expert di dalam kampus itu. Jadi ketika mungkin dari divisi A bilang, udahlah itu aja. Tapi ketika ada pandangan lain yang ternyata tahu ini dan mereka bilang, ini penting loh, ini harus dimasukkan juga ke program kampus atau apapun itu. The discussion will be ongoing di kampus itu sehingga mereka dengan sendirinya akan mendiskusikan hal itu dan harapannya bisa diadopsi. Itu first. Yang kedua adalah kita tadi dengan cara jangan terlalu strict dengan program kita, sesuaikan dengan kampus. Ketika kampusnya itu kita dari awal sudah sesuaikan dengan program kampus dan kampusnya sendiri get used to this program dan melihat ada hal baik di situ. Dan di sini kita cuma bisa bantu mungkin nanti terakhir kali publikasi, kita lihat hal-hal baik dari kampus tersebut. Ketika sudah ada good name yang mungkin di-acknowledge baik di nasional atau global, harapannya itu akan menjadi sebuah pacuan tersendiri kampus tersebut untuk terus melanjutkan program ini. Kurang lebih seperti itu Mbak Sasi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siva atas jawabannya. Ada lagi kah? Serta? Oke. Sebutkan nama dan asal instansinya Pak. Baik. Terima kasih atas presentasi yang luar biasa dari ketiga narasumber. Ini bertanya juga dengan sharing pengalaman. Saya Edwin dari DIY, dari Jogja. Yang pertama terkait dengan tadi dari Bagri Foundation ya. Ya, kalau misalnya di DIY sendiri, kebetulan saya terlibat beberapa program di TB terkait dengan, kita juga ada mungkin hampir sama dengan TB Warrior, kita ada namanya program Kampus Sehat Bebas TB. Kita laksanakan tahun 2022. Kita ada 6 kampus di sana, kita udah laksanakan. Dan kita juga udah kegiatannya kita melakukan screening dan juga edukasi seminar juga di sana. Apakah mungkin juga bisa bermitra dengan Bagri Foundation untuk kegiatan, karena selama ini kita tidak ada pendanaan untuk kegiatan tersebut gitu loh. Jadi untuk screening ini pelibatan dengan instansi, jadi ke kampus itu sendiri dengan dinas kesehatan. Kemudian yang kedua, kalau boleh menambahkan terkait kendala implementasi tadi program di kampus ya, karena kita sudah laksanakan juga mungkin dari TB Warrior. Kalau kita sudah screening 2.500 mahasiswa di 6 perguruan tinggi swasta dan negeri di DIY. Itu yang suspek maupun yang terduga sudah kita. Yang jadi kendala adalah ketika nanti itu sudah di reverse ke pasienkesnya, mereka kadang menjadi beban. Ini kok pasien saya tiba-tiba menjadi banyak yang harus diperiksa, harus di screen TB. Itu juga menjadi kendala. Kemudian untuk tadi mungkin kalau boleh menambahkan untuk sustainability dari program ini sendiri yang sudah kita laksanakan dari program ini, bahwa setiap kampus ada yang membuat satgas TB sendiri. Jadi seperti kalau COVID, setiap kampus ada satgas COVID, ini sudah ada satgas TB yang nanti akhirnya kita hanya intervensi di awal, nanti untuk sustainability mereka dari tim TB internal perguruan tinggi ini yang akan
melakukan screening secara rutin. Karena kan kalau mahasiswa itu kan setiap tahun berubah, ada mahasiswa baru datang, bahkan belum pergantian tahun ada mahasiswa yang pulang kampung dia bawa TB ke Jogja misalnya gitu ya. Sebagai informasi juga di perguruan tinggi di Jogja kita juga menemukan kasus mahasiswa meninggal karena TB ya. Jadi ini kan memang concern penting ya. Kalau dari saya kegiatan kunjungan di kampus ada 2 mahasiswa yang meninggal karena TB di ya mungkin itu pertanyaan dari informasinya. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Silakan Mbak Putri. Oke, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Mungkin terkait dengan sustainability dari screening tersebut ya. Mungkin tadi terkait dengan screening TB yang dilakukan di Universitas Sumatera Utara memang tidak saya sampaikan details, tapi mungkin lewat pertanyaan ini, jadi kalau yang kami temukan di lapangan, dengan skema yang hexahelix tadi, kami menetapkan adanya peran-peran dari setiap helix yang ada. Jadi di universitas kita tunjuk semacam PIC-nya. Kebetulan PIC di Universitas Sumatera Utara kemarin adalah seorang ketua Kopi TB Medan. Nah, jadi beliaulah yang akan mengkoordinasikan di level universitas tersebut lintas WR dan satuan kerja di sana. Bahkan kemarin ketika kegiatan screening TB mereka membentuk tim kerja sendiri. Dan yang dilakukan kemarin adalah memang screening TB itu diwajibkan untuk pemeriksaan kesehatan mahasiswa baru. Jadi momentumnya memang untuk sebagai syarat mahasiswa menjalani perkuliahan. Dan kemudian tadi terkait dengan bagaimana ketika dia suspek dan ternyata dia adalah positif TB gitu ya. Nah, tadi bahas tentang Satgas COVID, yang menariknya untuk di Sumatera Utara sendiri, dari kegiatan tersebut dibentuklah Satgas TB di Universitas Sumatera Utara yang diinisiasi atau dijalankan oleh Fakultas Kedokteran, BEM Fakultas Kedokteran di Universitas Sumatera Utara. Ada ketuanya, ada satuan kerjanya juga. Memang saat ini masih belum optimal karena kita kan baru lakukan 2 minggu yang lalu. Tapi memang ke depan terkait sustainability tersebut tentu itu akan menjadi concern kami. Kenapa? Karena memang kita sudah bicarakan dengan pihak USU, di mana USU juga sudah berkomitmen dan dinyatakan di media-media yang kami undang kemarin bahwa USU akan melakukan screening ini tidak hanya untuk mahasiswa baru, tetapi juga mahasiswa tingkat 2, 3, dan seterusnya. Dan bahkan juga sivitas akademika. Dan tentunya untuk mencapai ke sana butuh yang namanya semacam surat SK rektor gitu ya untuk dilibatkan. Kemarin saat kegiatan pun juga kami datangkan rektor untuk bisa melihat bagaimana sih sebenarnya yang dilakukan. Dan kebetulan di hari terakhir rektor datang, jadi kita ada 4 hari rangkaian kegiatan tersebut. Di hari terakhir itu kita juga gunakan screening menggunakan AI. Sudah ada pembicaraan juga gitu ya dengan pihak dari pihak USU dengan pihak Kadin Indonesia kebetulan yang kemarin membantu untuk pengadaan AI. Bagaimana nih ke depan kami mau lakukan lagi untuk AI itu seperti apa prosesnya. Nah itu sudah terfikirkan dan sudah ada diskusinya tersebut. Terkait juga dengan bagaimana penanganan kepada mahasiswa yang ternyata TB, USU ternyata sudah punya skemanya sebelumnya tapi memang baru diterapkan di Fakultas Kedokteran. Nah skema itulah yang akan dibawa kepada dekan-dekan yang ada di fakultas, dekan-dekan fakultas yang ada di Universitas Sumatera Utara tersebut untuk bisa diduplikasi di fakultas tersebut supaya nanti mahasiswa yang ternyata positif TB itu bisa mendapatkan penanganan yang memang komprehensif dari USU-nya, dicutikan yang pasti dan juga dilakukan pengobatan tersebut. Kalau tadi terkait dengan beban menjadi beban Fasiankes, mungkin yang perlu saya sharing di sini adalah kemarin kami juga melibatkan Dinas Kesehatan. Kepala Dinas pun juga hadir, Bapak Alwi Hasibuan hadir dalam kegiatan itu. Bahkan yang menariknya dari kegiatan screening TB ini, kami mendapatkan dukungan dan juga rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk bisa dilakukan tidak hanya di USU. Jadi kami dikeluarkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang meminta supaya BSF bersama dengan mitranya lakukan ini di seluruh Sumatera Utara. Dan disebutkan oleh Pak Alwi, yaitu dengan adanya kegiatan screening TB ini diibaratkan sebagai efek kejut. Karena ini masalah penting, bahkan Pak Alwi sendiri menyatakan bahwa untuk Sumatera Utara berani untuk mengambil target tidak eliminasi 2030, melainkan lebih cepat, yaitu di 2028. Dari situ saat ini sudah ada tim koordinasinya di Dinas Kesehatan untuk bisa kita hubungkan dengan universitas lain. Dan juga yang akan jalan tentunya bukan BSF karena kita perannya mendorong dan pastinya orang lokal di sana lah, yaitu dari dinasnya. Kemudian juga dari sisi universitas yang ada.
terakhir kami meeting dengan Dinas Pendidikan juga, Dinas Kominfo, jadi kedepannya memang kalau arahan dari Pak Kadis gitu ya, Sumatera Utara, itu perlu ada gerakan untuk eliminasi TB ini yang masif. Perlu dipecut dulu nih lewat kegiatan ini. Mulainya dari universitas, tetapi nanti arahan dari Pak Kadis adalah juga melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada. Karena kita ada gandeng Kadin Indonesia dan juga Kadin Provinsi, itulah yang akan dilibatkan. Jadi memang kita menuju ke sana, hanya saja memang untuk saat ini kita masih dalam tahap koordinasi itu. Yang mana koordinasi itu sangat membutuhkan waktu dan juga perlu untuk kita pastikan semua pihak memang mencapai goals-nya lewat koordinasi yang dilakukan. Seperti itu Mas, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Mbak Putri. Pertanyaan selanjutnya dari peserta. Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erwan Setiono. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya tadi mungkin menyambung dari pertanyaan kedua tadi ada Mbak Putri ya. Jadi sebetulnya kami ada program itu untuk revitalisasi UKS ya. Jadi UKS itu tingkatannya mulai dari SMP, SMA di tingkat kesehatan di lingkungan sekolah. Nah, seperti tadi sudah disampaikan juga ada beberapa kendala dalam deteksi, kemudian untuk sustainable perencanaan program untuk eliminasi TB-nya, sehingga mungkin kami di sini butuh peran gitu ya. Tadi seperti menggandeng partnership gitu, mungkin BSF untuk bisa ikut hadir karena memang awalnya ini program ini dulu pernah ada di Aisyah gitu, TB Aisyah, cuman sekarang karena memang tidak lagi bekerja sama dengan Aisyah, makanya agak sedikit terbengkalai seperti itu sehingga kami meneruskan program tersebut. Nah, ada beberapa hal terkait dengan tadi bagaimana kita menjaring deteksi dini, kemudian juga bagaimana kita mengedukasi baik itu siswa ataupun keluarganya yang terkait, karena memang lingkungan sekolah, kalau tadi lingkungan kampus sudah disampaikan, ini lingkungan sekolah itu juga menjadi concern gitu. Dan ternyata memang ya seperti kita lihat generasi yang nanti akan menggantikan, kalau umpamanya memang itu ternyata udah ada bibit-bibit TB-nya, kan itu berarti generasi kita juga akan bermasalah ke depannya seperti itu. Nah, dengan adanya program revitalisasi UKS ini, salah satunya tadi untuk deteksi dini TB. Nah, memang tadi juga ada kendala ketika kita refer gitu ya ke puskesmas atau segala macam, ternyata memang sustainable-nya juga dari puskesmas karena kekurangan tenaga dan segala macam. Nah, itu juga menjadi hal yang mungkin poin penghambat seperti itu. Sehingga mungkin dengan blow up media ataupun tadi dengan Bakri Foundation kalau memang bisa, nah itu kita bisa menyuarakan gitu ya, memblow up bahwasannya oh ini ada beberapa program loh gitu dan bisa dimasukkan ke dalam UKS untuk revitalisasinya. Nah, mungkin tanggapannya dari Mbak Putri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas untuk pertanyaannya tadi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ya. Untuk Universitas Muhammadiyah sendiri, kalau Bakri Center Foundation itu sudah punya MOU juga dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UMSU, dan juga Universitas Muhammadiyah di Semarang, UNIMUS singkatannya. Nah, mungkin kalau untuk UMJ memang kita belum nih, mungkin setelah ini kita bisa tukeran kontak untuk lebih lanjutnya. Tapi tadi terkait dengan revitalisasi UKS itu sangat menarik ya, karena kalau misalnya yang kita lakukan memang inisiasinya itu adalah dari lembaga itu sendiri, dari Helix Study itu sendiri. Kenapa kami jalankan TB screening di USU? Karena memang inisiasi awalnya USU dan juga Dinas Kesehatan. Nah, tadi terkait dengan sustainability-nya bagaimana gitu ya nantinya. Kalau yang kami pelajari kemarin adalah pertama memang perlu untuk menggandeng dari Dinas Kesehatannya itu untuk komit. Nah, yang kami temukan di Universitas Sumatera Utara, Dinas Kesehatannya itu memang menyatakan komitmen tersebut sehingga akan lebih mudah kita melakukan koordinasi tersebut karena memang sudah ada komitmennya dan juga terkait dengan yang sudah dilakukan kemarin ada SK juga yang dikeluarkan dari gubernur
untuk adanya percepatan eliminasi TB ini di Sumatera Utara. Itu salah satunya yang dihasilkan, ada SK Gubernur tersebut. Jadi memang untuk itu kalau saya lihat dan kami lihat dari Bakri Center Foundation, dari yang sudah kita lakukan, tidak hanya dari level grassroots saja yang harus bergerak. Harus kita dorong dari pemerintah, Dinas Kesehatan Jakarta, berarti jika kita akan lakukan, kita akan coba approach tersebut. Kebetulan di tahun depan pun juga Jakarta menjadi salah satu target provinsi kami. Kenapa Jakarta nggak di tahun ini? Ya kita bisa lihat ya, Jakarta sudah sebagai ibu kota sudah banyak yang fokus di situ, sehingga kita keluar dulu nih. Tapi nanti di tahun 2024 Jakarta juga akan menjadi fokus kami. Dan mungkin udah ada nih calonnya bisa dilakukan di UMJ gitu ya, karena sudah ada info tersebut. Nanti mungkin Mas setelah ini kita bisa berkontak untuk bisa lebih lanjut. Yang kita lakukan itu perlu menjalin MOU dulu dengan kampusnya. Karena tadi terkait dengan bagaimana mengedukasi siswa dan juga mahasiswa dan juga keluarganya, itu kami lakukan lewat pelibatan yang tadi Kak Siva sampaikan, ada TB Ranger kalau di BSAF. Itu mahasiswa magang yang ditempatkan di lembaga sosial. Yang kalau di Sumatera Utara namanya Yayasan Mentari Meraki Asa. Nah, dari situlah Yayasan Mentari Meraki Asa, mereka akan melakukan edukasi kepada mahasiswanya. Mahasiswa akan melakukan peer-to-peer education dengan mahasiswa lainnya yang ada di kampus mereka, dan nantinya tentunya mahasiswa yang sudah punya pengetahuan tersebut bisa share lagi kepada lingkungan keluarganya. Jadi di sini memang peran mahasiswa untuk magang bukan untuk menggantikan posisi kader, melainkan meningkatkan efektivitas dan juga berjalannya implementasi di lapangan. Dari situ mahasiswa memang akan masuk lebih strategis, seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Putri. Ada lagi kah yang ingin mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita hari ini? Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Rita dari UGM. Ini melanjutkan informasi terkait dengan screening di level mahasiswa. Jadi setelah nanti mahasiswa tersebut terdiagnosis ya TB, efeknya adalah yang berhubungan dengan stigma tadi. Nah mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Budi, pengalaman yang tadi ada di dashboard lapor TB di POP itu kan sebagian besar diskriminasinya pada komunitas ya, dan di situ ada sekolah juga. Nah mungkin Bapak bisa bercerita pengalamannya, stigma seperti apa yang paling dirasakan di level komunitas sekolah. Karena tidak mungkin berhenti sekolah karena adanya TB begitu. Dan bagaimana mungkin ada pengalaman solusi yang diberikan sekolah untuk manajemen terkait dengan siswa yang menderita TB. Mungkin itu nantinya akan berkaitan dengan satgas di masing-masing sekolah atau universitas. Mungkin itu pertanyaan saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin langsung jawab ya. Bisa langsung dijawab. Ya. Nah, terkait dengan stigma memang itu adalah hal yang utama kita antisipasi ya, terkait dengan screening TB di universitas. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita perlu membranding terkait dengan mahasiswa yang memang ternyata mereka terduga atau bahkan ternyata sampai positif, itu merupakan seorang pahlawan. Kita branding seperti itu. Kenapa pahlawan? Karena kalau mereka memeriksakan diri secara sukarela, mereka menjawab pertanyaan dengan jujur, itu kan sebuah kepahlawanan yang mereka lakukan sebenarnya. Dan itu juga yang kami sampaikan kemarin kepada Rektor Universitas Sumatera Utara, bahwa mahasiswa yang nantinya ternyata memang positif TB, kita harus nyatakan mereka sebagai pahlawan. Mereka secara sukarela loh mau melakukan ini. Dan walaupun memang dalam konteks pemeriksaan kesehatan, tapi kan untuk bias terkait dengan menjawab pertanyaan tidak jujur, itu kan sangat besar. Tapi mereka jawab dengan jujur. Nah itulah yang kami bangun. Terus juga terkait stigma itu juga dari pengalaman kemarin di Universitas Sumatera Utara, ada satu mahasiswa yang baru saja sembuh dari tuberkulosis, itu dari mahasiswa FK, dan kami hadirkan ke lapangan supaya anak ini juga bercerita kepada mahasiswa baru bahwa saya memang terkena tuberkulosis, tapi di USU kita punya skemanya dan dicutikan mahasiswanya, kemudian juga si mahasiswa ini mendapatkan pendampingan juga, sehingga stigma tersebut pun akan bisa diminimalisasi khususnya untuk di level mahasiswa. Dan untuk stigma itu juga
mungkin kalau yang kami pelajari juga dari USU kemarin, perlunya Satgas TB itu datang bukan dari dosen, melainkan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, TB Rangers pun juga kami libatkan di sana, dan nanti juga mau kolaborasi nih dengan Kasifa mungkin lebih lanjutnya, karena kemarin Kasifa juga terlibat dari Indonesia Muda untuk Tuberkulosis di screening TB di USU, tapi memang baru sebatas untuk pemberian pelatihan. Nah, kolaborasi itu yang perlu kita tingkatkan supaya nanti bisa jadi teman-teman yang TB warrior di sana bisa kolaborasi sama teman-teman TB Ranger, sehingga orang itu, mahasiswa lain tuh melihat, oh ternyata TB itu ya kayak COVID awalnya lah. COVID pun juga awalnya kan stigma ya. Nggak ada yang mau ngakuin saya kena COVID, pasti diem-diem nggak mau periksa, cuman di rumah aja. Kalau ada yang di depan pasti tetangganya kayak menghindar gitu. Nah, sebenarnya stigma itu nggak akan lepas gitu ya dari setiap penyakit apapun itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana antisipasinya dan bagaimana membahasakannya. Tadi juga terkait dengan pelibatan media itu juga menjadi sebuah strategi yang kami lakukan, karena kalau di BSF sendiri kita libatkan media-media nasional, ada yang dari TV One, Antv, kemudian juga media provinsinya mereka juga. Itulah yang kita angkat supaya orang tuh lebih sering dengar. Karena kenapa ada stigma, orang jarang dengar. Bahkan saya sempat nemuin nih, oh TB itu masih ada ya. Padahal ya emang masih ada, mereka karena terpikirnya itu udah penyakit lama gitu kan. Jadi kita gaungkan kembali, lebih dengarkan kembali, makanya kenapa BSF ada di bidang edukasi juga di WKPTB, untuk masuk ke sana. Awareness-nya harus ditingkatkan supaya stigma itu bisa diredam. Itu sih Mbak, terima kasih. Mungkin juga dengan Pak Budi, tadi ada pertanyaan untuk Bapak Budi. Iya, terima kasih Mbak. Terkait dengan stigma diskriminasi yang yang salah satunya adalah terjadi di sekolah. Ini salah satu contoh sudah beberapa kita tangani. Jadi di satu sekolah itu pasien itu diancam akan dikeluarkan dari sekolah dan itu masuk ke dalam laporan, dan di situ dari tim teman-teman dari paralegal itu datang gitu ya, bagaimana untuk menanyakan terkait kasus, lalu bagaimana terkait dengan masalah yang dialami oleh pasien, sehingga kita klarifikasi kepada sekolah itu tersendiri. Jadi kita datangi sekolahnya, terus ternyata itu memang ada miskomunikasi antara sekolah dengan si pasien itu sendiri. Jadi kalau sekolah beranggapannya bahwa pasien ini akan diliburkan sementara gitu ya. Tapi untuk tanggapan si pasien bahwa dia akan dikeluarkan. Nah, dengan harapan sekolah ini bahwa si pasien tersebut tidak menjadi sumber penularan di sekolah gitu. Dan padahal si pasien sendiri ini tetap bersikukuh sekolah karena dia akan takut ketinggalan mata pelajaran. Kalau misalnya dia harus ketinggalan 3 bulan misalnya kan masa dia untuk istirahat dulu, nah tentu dia akan menjadi masalah tersendiri untuk dia atau tinggal kelas gitu. Nah solusinya dari teman-teman yang kita tawarkan, teman-teman paralegal, bagaimana pasien tersebut mendapatkan homeschooling gitu, bagaimana dia tetap bisa sekolah gitu ya sampai dengan fase penularannya itu selesai. Pada saat dia sudah tidak menularkan lagi, dia bisa langsung datang ke sekolah lagi dengan syarat misalnya harus menggunakan masker gitu kan. Dan hal-hal yang memang menjadi kesepakatan. Terkait dengan stigma diskriminasi, sebetulnya ini banyak terjadi juga selain di sekolah gitu ya, sekolah formal, dan juga misalnya di pondok pesantren gitu, anak-anak yang terdiagnosis TBC itu dipulangkan gitu, artinya tidak dimondok lagi gitu, jadi untuk sementara pengobatan dia lakukan di rumah. Dan hal-hal semacam ini tentu menjadi fokus juga di samping kita mencegah penularan, tapi bagaimana terkait dengan hak-hak anak didik juga jangan sampai mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Untuk stigma diskriminasi sebetulnya banyak terjadi di Indonesia itu karena memang tahap pengetahuan yang setengah-setengah. Jadi taunya TBC itu misalnya menular, gitu ya, menular. Dari 1 orang bisa sampai 15 orang dalam 1 tahun. Padahal TBC kalau memang sudah diobati, ya kalau TBSO biasanya kita 2 minggu, 1 bulan itu juga sudah sangat minim sekali untuk penularannya. Nah, karena memang informasinya yang setengah-setengah gitu ya, tahunya sedikit-sedikit, jadi yang
timbul gitu ya, yang keluar dari masyarakat justru adalah stigmanya. Nah, hal ini yang sebetulnya kami sebagai komunitas bagaimana edukasi kepada masyarakat gitu ya, terkait dengan pengobatan TBC itu, pasien itu harus didukung sebetulnya, bukan di stigma. Pada saat dia berobat, kalau tadi disampaikan Mbak Putri, dia adalah pahlawan. Ya, jadi kalau pasien TBC berobat, dia itu sebetulnya ya memang betul tidak sedang tidak sedang berjuang untuk kesehatan dirinya sendiri. Tapi bagaimana pasien juga berjuang untuk kesehatan lingkungan. Karena dengan dia berobat, sejatinya dia juga telah menghentikan mata rantai penularan. Jadi bagaimana pasien mendapat dukungan, stop stigma diskriminasi gitu ya. Juga bagaimana hal-hal yang terkait dengan perbedaan perlakuan, stigma buruk itu juga harus kita reduksi bersama-sama. Mungkin itu saya tambahannya. Terima kasih dari tanggapan dari Pak Budi juga Mbak Putri. Saya buka untuk satu pertanyaan. Mungkin saya ada satu tambahan lagi silakan. terkait stigma. Monggo Mbak Siva. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana untuk meminimalisir stigma dan juga cara-cara agar untuk protect. Cuman tadi juga disampaikan bahwa stigma itu bisa hilang kalau kita terbiasa dengan informasinya. Memang itu butuh waktu dan memang waktu itu tidak bisa dalam proses perjalanannya mungkin kalau kita minimalisir, sometimes waktu itu kami berdiskusi dengan universitas, ini gimana kalau nggak usah dikasih tahu kalau TBC, sebetulnya semakin diumpetin semakin stigmanya itu tinggi. Semakin kita bisa terbiasa dengan TBC itu ya sudah TBC tinggal berobatnya 6 bulan itu semakin lama ketika semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang aware, itu akan menjadi diskusi dan diskursus sendiri di dalam masyarakat. Itu harapannya dengan sendirinya mereka akan teredukasi walaupun memang pada awalnya akan menjalani masa-masa yang lumayan sulit ya ketika pasti akan ada tuh stigma-stigma cuman memang ada proses yang harus dilalui dan masa-masa sulit ketika kita membuka tentang informasi TBC itu akan dihadapi mungkin itu bisa diminimalisir atau bisa ditanggulangi dengan adanya sistem pelaporan. Misalkan jika ada stigma itu yang di stigma mungkin bisa melakukan whistleblower pelaporan dan mungkin bisa kita tanggapi bukan memanggil orang yang memberi stigma tapi mungkin kita mengedukasi sekitar tersebut ketika kita tahu bahwa misalkan ada pasien di fakultas A ternyata menerima stigma, berarti fakultas tersebut butuh nih edukasi tambahan, kita edukasi. Jadi tapi masa-masa berat ketika informasi TBC itu dikeluarkan itu pasti akan ada, namun itu memang harapannya tetap dilewati agar orang akan semakin terbiasa nih dengan TBC itu apa, dengan semakin terbiasa akan mengurangi stigmanya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siva. Kak Siva. Iya. Mungkin saya akan buka satu pertanyaan terakhir. Adakah yang ingin bertanya? Oke, baik. Silakan. Hi, I'm Juliana. I'm from Johnson & Johnson. I just want to congratulate everyone up there. Yeah, they're doing such a spectacular job, each of you. And the platform, as I can hear some of the questions here, actually the platform could be anywhere when it comes to the digital platform. And that's why it is easily scalable. So it's not just in universities. If it's proven that it works, then it could be in different areas as well. But just to the discussion of discrimination and the wonderful work that PopTV is doing, and of course the youth cohort is actually a very a courageous segment of society. So my question actually is to Pak Budi and Siva as well. Do you see yourselves collaborating in approaching the discriminatory topic in the universities? Sorry. Sorry, can you repeat the questions again, I'm Jules? so sorry. Yes. Yeah. So the question to
Siva and to Pak Budi is, do you see yourselves collaborating, working together to tackle the discrimination and together with the youth education? Ya, baik Pak Budi dan Mbak Putri, mungkin apakah akan ada kesempatan untuk berkolaborasi atau bekerja bersama? Silakan, Oke. monggo. Oke, maybe I can answer with bahasa, sorry. Untuk kesempatan berkolaborasi pastinya ada, jadi nanti kita, ya, untuk kesempatan kolaborasi menangani stigma tersebut pastinya ada. Sebenarnya untuk JNG sendiri sudah sempat bicara juga dengan Kak Siva ya, karena IMUT juga berkolaborasi dengan JNG. Tentunya nanti kami juga sangat membuka kesempatan tersebut karena dengan partnership, ya lagi-lagi yang kami sampaikan, itu bisa untuk mencapai goals yang kita mau, terutama tadi terkait dengan tackle the stigma. Mungkin kalau dari BSF pastinya sangat terbuka untuk kolaborasi. Silakan Mas Budi kalau mau ditambahkan. Ya, terima kasih. Terkait kolaborasi sebetulnya kita secara tidak langsung sudah kolaborasi. Ya, baik dengan BCF ataupun dengan teman-teman Indonesia Muda untuk TB. Pop TB itu sudah berkolaborasi gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut kita itu penting bisa kita lakukan bersama. Apalagi tadi kalau kata Mbak Putri, masing-masing mempunyai ranger, mempunyai warrior, mempunyai army. Itu mempunyai latar belakang yang sama-sama pejuang yang harus kita satukan. Jadi kalau ke depannya lebih dipererat, diperbanyak, itu sangat memungkinkan kalau kolaborasi sudah tentunya. Terima kasih. Oke, Jules, thank you for the question. So seperti apa yang sudah disampaikan juga dengan teman-teman, kita sudah berkolaborasi satu sama lain dan harapannya juga kolaborasi ini bisa terus berjalan dan kita bisa berkolaborasi dengan mitra-mitra baru dan juga dengan inovasi-inovasi yang lebih baru untuk membantu penanganan tuberkulosis di Indonesia. So that's all, Jules. Thank you. Oke, terima kasih untuk semua pertanyaan dari partisipan kita hari ini. Mohon maaf, sepertinya pertanyaan ditutup karena terkait waktu. Terima kasih juga untuk sesi tanya jawab hari ini dan diskusi dari ketiga pembicara. Saya mencoba untuk menyimpulkan untuk dari Kak Putri bahwa BCF sudah melakukan kolaborasi hexahelix dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah, dunia usaha, media, akademisi, NGO, dan masyarakat dalam upaya penanggulangan TBC. Dan setiap unsur tersebut memiliki tanggung jawab masing-masing, namun saling berkaitan mendukung program eliminasi TB. Dengan kolaborasi ini dapat berdampak pada keberlanjutan program karena adanya dukungan material resource, adanya dukungan kebijakan dan pemerintah, dan dengan adanya pelibatan aktif dari masyarakat. Untuk paparan Pak Budi sendiri, yang saya bisa simpulkan adalah dukungan organisasi penyintas di jejaring POPTB antara lain melalui platform laportbc.id, dukungan paralegal, responder hotline mental health, FGD support, dan juga TB Army. Dukungan komunitas penyintas untuk mengoptimalisasikan kepatuhan pengobatan TB sangat diperlukan agar terciptanya pengobatan yang komprehensif dan tuntas secara medis maupun non-medis. Dan untuk dari paparannya Mbak Siva, yang dapat saya simpulkan adalah menurut data Kemenkes pada bulan Maret 2023, prevalensi kasus TBC di usia produktif 20-54 tahun adalah yang tertinggi. Pelibatan anak muda dalam upaya eliminasi TBC melalui digitalisasi, diantaranya melalui digitalisasi campaign, menggunakan Google Ads, lalu juga aktivasi kampanye TB Warrior di 4 universitas besar yang ada di Indonesia. Lalu output dari hasil kegiatan seluruh aktivitas kampanye TB Warrior akan didiseminasikan ke kementerian terkait, diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Kesehatan. Oke, sekian untuk simposium 4 kali ini. Saya Paransari Mitawinarni mohon undur diri dari acara ini dan acara saya kembalikan kepada MC.
Terima kasih banyak. Thank you so much, Mbak Paran. You please do not leave the stage because we are going to have the photo session. Ladies and gentlemen, that was Symposium 4 for the community participatory and empowerment. Thank you so much. Mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu, kita akan foto sesi terlebih dahulu. Monggo, Mbak Paran. We will have a photo session first. The first one would be the speakers and the moderator for this symposium. So please, for the photographer. Yep. On my count, ladies and gentlemen, in 3, 2, 1, cheers. Let's do the Toss TV. Let's do this Toss TV. Great. 3, 2, 1, cheers. Perfect. Thank you. Let's give the big applause for the speakers and the moderator for today. And now we are going to have a photo session with the participants. So please silakan kembali ke tempat awal Bapak Ibu karena kita akan berfoto bersama dengan para peserta, dengan Bapak Ibu partisipan hari ini. Yep, we would like to invite all of participants to please rise because we are going to have the photo session together. The first one, let's do the formal pose without the hand first. Yeah, so please rise everyone, ladies and gentlemen. Yes. Oke, mari Bapak Ibu yang di sebelah sana bisa ikut berfoto bersama terlebih dahulu. Yang depan ikut berdiri juga Pak Nyun Sewu, tetap kelihatan dari atas. Oke, langsung kita mulai 1, 2, 3, cheers. There will be some snap. Okay, and now please with the toss. TV, Toss TV in 3, 2, 1, cheers. Yep, thank you ladies and gentlemen. All right, that was the Symposium 4. Right after this, you are going to have the lunch break. Please enjoy your lunch break that already provided for you at the foyer. And after that, we're going to have the parallel session on the first floor, and at 15:15, I'll repeat, at 15:15, we are going to have the third plenary session. And please make sure that you'll be there because we're going to announce some winner announcements as well. My name is Rima. I'm signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see ya. Thank you.